selama sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Ya, sukacita Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kita, hidup adik-adik, hidupnya kakak juga. Nah, pada saat ini kita akan beribadah. Sebelumnya kita akan berdoa. Yang di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Sudah siap? Oke, ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya. Putar jadi tepuk tangan. Yeay, kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya tahu ya? Oke. Semuanya angkat tangan ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biasa, dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kadang kita malas sekolah minggu, tapi Tuhan mengampuni kita. Nah, adik-adik, kita mulai dari saat ini kita tidak boleh menjadi anak yang malas, apalagi malas berdoa, malas sekolah minggu. Kita harus menjadi anak yang apa? Yang hebat, yang rajin, dan yang menyenangkan hati itu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik di rumah, adik-adik yang ada dimanapun, dan saat ini kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Oke, siapa yang mau jadi anak terang? Saya. Semuanya kita harus jadi anak terang. Aku anak terang. Semuanya tepuk tangan. Terang di rumah.
kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita harus menjadi anak terang. Di mana tadi? Di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada harus menjadi anak terang. Ya, kalau kau senang hati, tepuk tangan. Naikkan pujian ini. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Klop, klop, klop. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Klop, klop, klop. Kalau kau senang hati, patik jari. Hip, hip. Kalau kau senang hati, patik jari. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, patik jari. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin. Kalau kau senang hati, semuanya klop, klop, klop. Amin. Kalau kau senang hati, semuanya amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, semuanya klop, klop, klop. Amin. Yeay, Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari masuk, dan kita akan dengar firman Tuhan. Semuanya berdiri yang di rumah. Naikkan pujian ini ya. Mari masuk. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian. Mari masuk, mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang colok kiri kanan, jangan ada yang bermain ya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati dan telinga kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Bahkan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Tuhan berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan sudah disenangkan. Tuhan senang dipuji dan dimuliakan. Adik-adik sudah diberkati oleh roh puji-pujian. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk diam, tidak boleh kesana kemari, supaya
kita bersama-sama dapat menyaksikan dengan baik firman Tuhan. Adik-adik mau dengar cerita firman Tuhan? Pasti mau dengar ya. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Lebih Putih dari Salju. Bacaan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih putih dari salju. Anak diberi julukan si Tambi. Mengapa demikian? Ia sebenarnya seorang anak negro yang berkulit hitam. Teman-temannya, anak-anak kulit putih, sering mengejek dia dan memberi nama lebih putih dari salju. Olehnya itu, bahwa si Tambi sangat susah hatinya. Pada suatu hari siang, si Tambi berlari-lari kecil bersama dengan anjing-anjingnya yang bernama si Kuning. Pulang dari sekolah, ia begitu kecewa sebab teman-temannya mengolok-olok lagi karena warna kulitnya yang hitam itu. Kalau saja aku dapat mengubah warna kulitku ini, keluhnya dalam hati si Tambi di dalam hatinya. Tiba-tiba di tengah jalan, ia melihat sebuah toko yang memasang reklame. Reklame itu berbunyi, jual murah 500 sabun membuat kinclong atau memutihkan yang paling hitam. Timbullah suatu pengharapan di dalam hati si Tambi. Dengan cepat-cepat ia pulang. Setiba di rumah, ia mengeluarkan uang celengannya tanpa memberitahukan ibunya, dan langsung kembali ke toko tersebut untuk membeli sabun kinclong. Setelah tiba kembali di rumah, ia mengisi air ke dalam sebuah bak cucian. Kemudian ia menuangkan sabun tersebut ke dalamnya sesuai dengan peraturan yang ada pada kotak sabun itu. Tanpa pikir panjang lagi, si Tambi membuka pakaiannya dan terus masuk ke dalam bak itu. Ia mulai menggosok-gosok seluruh tubuhnya dengan sikat baju.
milik ibunya. Selang beberapa saat ia memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah sudah menjadi putih sedikit. Karena belum putih, ia menggosok kembali sekuat tenaganya. Begitulah dilakukannya berulang-ulang. Beberapa tempat kulitnya terkelupas oleh karena gosokan yang kuat. Akan tetapi usahanya itu sia-sia belaka. Warna kulitnya tidak berubah sama sekali. Apa yang diharapkannya ternyata hanya bayangannya saja. Dengan sedih, ia keluar dari bak cucian itu dan hendak mengenakan pakaian lagi. Tanpa diketahuinya, ibunya sudah berada di dekatnya dan bertanya, "Anakku, apa yang kau lakukan sehingga tubuhmu penuh dengan luka-luka?" Marilah ibu merawat luka-lukamu itu dahulu. Selesai mengobati semua luka-lukanya si Tambi, ibu bertanya lagi kepada si Tambi, apakah maksudnya melakukan semua itu? Si Tambi menceritakan semua yang dia alami. Kesedihannya karena diolok-olok oleh teman-temannya. Keinginannya untuk menjadi putih. Dia melihat sebuah reklame sabun yang kinclong. Kemudian dia membeli, ternyata tidak dapat memulihkan kulitnya yang hitam atau tidak dapat memutihkan kulitnya yang hitam itu. Ibu mengerti kekecewaan si Tambi dan menghibur dia, dan ibu membuka Alkitabnya pada Yesaya 1 ayat 18 sambil berkata, "Coba dengarkan firman ini, nak. Firman Tuhan, anakku, Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Kemudian ibu berkata selanjutnya, "Anakku,
Tuhanlah yang menciptakan manusia dengan warna kulit yang berbeda-beda. Ia mencintai kita tanpa memandang warna kulit kita. Yang penting bagi Tuhan adalah hati yang bersih, yang sudah disucikan oleh darahnya, agar kita dapat bertahan di dalam, agar ia dapat bertahta di dalam hatimu. Si Tambi mengerti maksud ibunya. Ia tahu bahwa dalam hatinya masih ada dosa. Misalnya kemarahan, ketidaktaatan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kini ia ingin sekali mempunyai hati yang putih bersih. Maka ia pun berlutut ketika diajak berdoa oleh ibunya untuk meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya dan menyucikan hidupnya. Alangkah bersukacitanya si Tambi sekarang. Ia tahu Tuhan Yesus mencintai dia dan berdiam di dalam hatinya, walaupun ia masih diejek oleh teman-temannya, tetapi hatinya lebih putih dari salju. Ia bisa tersenyum dengan penuh kemenangan karena hatinya benar-benar telah disucikan dan dijadikan putih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan yang kita sudah sama-sama saksikan. Si Tambi adalah anak negro yang berkulit hitam, selalu diejek dan dihina, diolok oleh teman-temannya, sehingga di dalam hatinya dia memiliki kejengkelan, kedengkian, dendam, marah kepada teman-temannya, dan juga marah seakan-akan tidak terima akan ciptaan Tuhan, di mana dia diciptakan sebagai anak negro yang berkulit hitam. Sehingga suatu ketika dia melihat reklame di mana sabun pemutih yang dapat merubah menjadi putih, dia membelinya dan kemudian dia memakai dan menggosok-gosok bagian badannya sehingga sampai luka. Tapi semuanya sia-sia, tetap hitam. Nah, adik-adik, ibunya memberikan saran atau menasehati kepada si Tambi tentang firman Tuhan ini, karena si Tambi marah seakan-akan
tidak terima ciptaan Tuhan, diciptakan menjadi orang hitam, dia ingin mengubah dirinya menjadi putih seperti salju atau menjadi putih. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda ya. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang sawo mateng, ada yang ganteng, ada yang cantik. Tapi semua Tuhan sayang dan Tuhan cintai, karena itu adalah ciptaannya. Kita tidak boleh merasa marah kepada Tuhan atau marah kepada orang-orang yang menghina kita. Nah, adik-adik, ketika Stambi dinasehati oleh ibunya untuk berdoa, bertobat kepada Tuhan, seperti firman Tuhan yang berkata tadi di dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, si Tambi mendengar nasihat ibunya dan dia berdoa, bertobat karena dia sadar bahwa dia sudah berdosa, yaitu melawan kodrat Tuhan, yaitu seakan-akan tidak menerima ciptaan Tuhan, di mana dia diciptakan sebagai orang yang berkulit hitam. Nah, adik-adik, jika kita sudah diciptakan menjadi seorang perempuan, kita harus terima ciptaan Tuhan ini, dan kita harus bersikap sebagai seorang perempuan. Kita memakai pakaian perempuan dan kita menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan, begitu ya. Demikian juga kalau laki-laki, kita harus menjadi seorang laki-laki yang gagah perkasa, memakai pakaian laki-laki, bersikap seperti seorang laki-laki. Tidak boleh merubah kodrat atau diciptakan perempuan, pakaiannya, sikapnya selalu bersikap laki-laki, bahkan mengubah jenis kelamin menjadi seorang perempuan dirubah menjadi laki-laki, laki-laki dirubah menjadi perempuan. Itu tidak boleh ya. Itu dosa, melawan kodrat, melawan ciptaan Tuhan, itu tidak boleh ya. Jadi Tuhan sudah ciptakan apa adanya dan Tuhan mencintai ciptaannya. Seperti tadi kakak katakan, berkulit hitam, berkulit putih, bersawo mateng, ganteng, cantik, jelek, Tuhan pasti mencintai ciptaannya. Tuhan pasti sayang ciptaannya ya. Tidak boleh marah kalau diejek, dihina. Nah, ketika si Tambi sudah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan dia kekuatan, pertolongan, kita sama-sama sudah dengar tadi ya. Ketika dia diolok, dihina, dia sudah tidak marah lagi, dia tidak sudah jengkel lagi, dia sudah dapat menerima dan tetap tersenyum, tidak marah lagi, karena Tuhan sudah memberikan kelegaan, memberikan hati yang bersih di dalam hati si Tambi ketika dia berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati yang bersih kepada si Tambi. Nah, sekalipun dia diolok, dihina, tetapi dia tetap tersenyum. Dia sudah menerima kodrat, sudah menerima apa yang diciptakan Tuhan kepada dirinya sebagai seorang berkulit hitam. Nah, adik-adik,
apapun ciptaan Tuhan, apapun yang Tuhan ciptakan kepada diri kita sendiri, kita harus bersyukur dan tidak boleh melawan kodrat atau tidak boleh seakan-akan tidak menerima ciptaan Tuhan ya. Jika ada adik-adik yang selama ini merasa marah, jengkel atas apa yang Tuhan sudah ciptakan kepada dirinya, nah saat ini kita akan berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan hatinya adik-adik, akan memberikan hati yang bersih sehingga menerima dengan lapang apa yang sudah Tuhan ciptakan kepada diri adik-adik. Oke, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Seringkali kami seakan-akan menolak, bahkan tidak terima apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan kehidupan kami, sehingga kami memiliki hati yang bersih dan memiliki hati yang bersukacita apapun yang Tuhan sudah ciptakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan adik-adik boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan adik-adik semuanya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati. Berkati mama dan papa, berikan mereka kesehatan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah memberi dengan senang hati. Dan semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sore hari ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dan akan mendoakan adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dan doa penutup akan diwakilkan oleh kakak. Silakan kak. Selamat sore adik-adik. Sore hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih di mana kita sudah selesai mengikuti ibadah online, juga sudah selesai puji-pujian karena kita mendoakan teman kita yang ulang tahun. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya ya adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sangat luar biasa. Kami juga berdoa bagi teman kami yang ulang tahun, Tuhan memberkati kesehatannya, usaha pekerjaan kedua orang tuanya, Tuhan juga memberkatinya, memberkati kesehatannya, biarlah kepintaran, kecerdasan, smart daripada Tuhan turun atas kehidupan anak-anak yang ulang tahun pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kakak guru yang sudah melayani pada sore hari ini, baik itu yang membawakan firman Tuhan, juga pemimpin pujian, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka semuanya. Berkati juga teman-teman kami yang sudah selesai melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami tutup ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu saat sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye, Tuhan Yesus memberkati.